Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dr. Haji Insinyur Soekarno-Hatta, beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari kolonialisme Belanda. Ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno orang pertama yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Semasa menjabat sebagai presiden, ada beberapa karya arsitektur yang dipengaruhi atau dituliskan oleh Soekarno. Juga perjalanan secara maraton dari bulan Mei sampai Juli pada 1956 ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman, Barat, dan Swiss, membuat taklawala alam pikir Soekarno semakin kaya dalam menyata Indonesia secara holistik dan menampilkannya sebagai negara yang baru merdeka. Beberapa desain arsitektur juga dibuat melalui Surabaya seperti Masjid Istiqlal 1951, Monumen Nasional 1960, Gedung Konepo, Gedung Sarina, Wisma Nusantara, Hotel Indonesia 1962, Tugu Selamat Datang, Monumen Pembebasan Irian Barat, Patung Dirgantara, dan lain-lain. Presiden Soekarno aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Ia sempat dibujuk untuk menyingkir ke Benggasdeklo. Pada tahun 1943, Perdana Menteri Jepang Hideki mengundang tokoh Indonesia yakni Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kibagwes Hadikusumo ke Jepang dan diterima langsung oleh Kaisar Hirohito. Bahkan Kaisar memberikan bintang kekaisaran Ratna Suci kepada 3 tokoh Indonesia tersebut. Penganugerahan bintang itu membuat pemerintah pendudukan Jepang terkejut, karena hal itu berarti bahwa ketiga tokoh Indonesia itu dianggap keluarga Kaisar Jepang sendiri. Pada bulan Agustus 1945, ia diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara di Dalat, Vietnam, yang kemudian menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah urusan rakyat Indonesia sendiri. Namun, keterlibatannya dalam badan-badan organisasi bentukan Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda bekerja sama dengan Jepang, antara lain dalam kasus Romusa. Setelah pengakuan kedaulatan, pemerintahan Belanda menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan.
Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr. Asad yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa Yogya. Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr. Asad sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Soekarno. Basminya kedudukan Presiden Soekarno adalah Presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya. Kondisi perekonomian Indonesia di masa kepemimpinan Soekarno mengalami 3 tahap yang dimulai dari penaatan ekonomi pasca kemerdekaan, penguatan ekonomi dengan cara sosialisme perusahaan swasta atau asing, hingga munculnya krisis akibat sistem ekonomi yang berpusat dan biaya politik yang cukup besar. Karena merupakan negara yang baru bebas dari penjajahan kolonial, perekonomian Indonesia bisa disebut sebagai ekonomi warisan perang di mana dijalankan berdasarkan pemerintah penguasa. Sarana dan prasarana yang rusak, kelangka barang keperluan masyarakat, penambahan uang yang beredar yang tidak terkendali, kesejahteraan masyarakat terabaikan, transaksi sukarela terbatas, serta tersialisasi dalam dunia luar. Masa berakhirnya jabatan Insinyur Soekarno. Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret 1966 Super Semar yang kontroversial. Isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat, menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Super Semar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS pada sidang umum keempat tahun 1967, Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada sidang istimewa MPRS pada tahun yang sama dan Soeharto menggantikannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Itulah perjalanan Presiden Soekarno-Hatta selama masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Haji Muhammad Soeharto, atau lebih dikenal Soeharto. Beliau adalah Presiden kedua Indonesia. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa Hindia, Belanda, dan Kekaisaran Jepang, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah gerakan 30 September 1965, Soeharto kemudian melakukan operasi penertiban dan pengamanan atas perintah dari Presiden Soekarno. Salah satu yang dilakukannya adalah dengan menumpas gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Berbagai kontroversi menyebut operasi ini menewaskan sekitar 100.000 hingga 2 juta jiwa. Namun jumlah ini patut dipertanyakan karena korban dari gerakan 30 September. Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS sebagai presiden pada 26 Maret 1968, menggantikan Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut. Menyusul terjadinya kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR atau MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang terlama yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Meskipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai presiden pada periode 1998 hingga 2003, terutama pada acara Golongan Karya, Soeharto tetap dipilih kembali oleh MPR dalam sidang umum pada bulan Maret 1998.
Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan dan pembantaian rakyat, tekanan politik dan militer, dan berpuncak pada pendudukan gedung DPR atau MPR, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie yang menjadi presiden. Setelah Soeharto resmi mundur dari jabatannya sebagai presiden, berbagai elemen masyarakat mulai menuntut agar digelar pengutusan dan pengadilan atas mantan presiden yang dilakukan paling lama di Indonesia itu. Pada 1 September 1998, tim Kejaksaan Agung mengumumkan adanya indikasi penggunaan uang yayasan di bawah pemerintahan mantan Presiden Soeharto melalui Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Pada 6 September 1998, Soeharto muncul dan menyatakan bahwa dia tidak mempunyai kekayaan di luar negeri. Tak berserang terlalu lama, Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto membacakan pernyataan sikap. Demikian, pertama, memahami situasi yang berkembang dan apresiasi masyarakat. ABRI mendukung dan menyambut baik permintaan berhenti Bapak Soeharto sebagai Presiden RI, serta berdasarkan konstitusi mendukung Wakil Presiden Bapak B.J. Habibie sebagai Presiden RI. Kedua, ABRI yang tetap kompak dan satu berharap dan mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menerima kehendak pribadi Presiden Soeharto tersebut yang telah sesuai dengan konstitusi, yakni Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, dalam hal ini, ABRI akan tetap berperan aktif guna mencegah penyimpangan dan hal-hal lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Keempat, menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa. ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan presiden atau mandataris MPR termasuk Bapak Soeharto beserta keluarganya. Kelima, ABRI mengajak semua pihak agar bersikap tenang, mencegah terjadinya kerusuhan dan tindak kekerasan yang akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri. Itulah perjalanan Presiden Soeharto selama masa jabatannya sebagai presiden. Profesor Dr. Haji Basyruddin Yusuf atau lebih dikenal dengan B.J. Habibie. Beliau adalah presiden ketiga Indonesia. Sebelum menjadi presiden, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional. B.J. Habibie juga merupakan satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang teknokrat. B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. B.J. Habibie juga merupakan presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo. Dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari kabilah Gorontalo dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Saat ini pemerintah Provinsi Gorontalo telah membangun monumen B.J. Habibie di depan pintu gerbang utama Bandar Udara Jalaluddin di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, masyarakat Provinsi Gorontalo pun sempat mengusulkan nama B.J. Habibie digunakan sebagai nama universitas negeri setempat, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo yang masih digunakan. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membuat sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional
dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan yang paling penting adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Melalui penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bila presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa sebelum presiden memangku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR. Langkah-langkah yang dilakukan B.J. Habibie di bidang politik yaitu memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik, membebaskan narapidana politik seperti Sri Bintang Pamungkas, mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto, dan Mushtaq Pahan. Selanjutnya mencabut larangan berdirinya Serikat-Serikat Buruh Indonesia, membentuk 3 undang-undang yang demokratis. Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar masih berkisar antara 10.000 sampai 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level 6.500 per dolar Amerika Serikat. Nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi pada era pemerintahan selanjutnya. Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia. B.J. Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut: melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Akhir jabatan B.J. Habibie. Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang ia lakukan saat menjabat sebagai presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum Provinsi Timur Timur, sekarang Timor Leste. Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur Timur untuk memilih merdeka
atau masih menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Provinsi Timor Timur memperoleh kemerdekaan dari Indonesia dan memilih menjadi negara terpisah yang berdaulat bernama Timor Leste pada Agustus 1999. Pemisahan diumumkan pada tanggal 30 Agustus 1999. Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkannya. Ketika Habibie menjadi salah satu kandidat dalam pencalonan dan pemilihan presiden oleh MPR pada tahun 1999, pencalonannya ditentang oleh sebagian besar anggota DPR. Dirinya ditentang karena dianggap masih merupakan bagian dari rezim Orde Baru. Penentangan ini datang dari anggota DPR dari partai pengusungnya yaitu Partai Golongan Karya dan dari anggota DPR lainnya. Kondisi ini juga membuat laporan pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden mengalami penolakan pada sidang umum MPR tahun 1999. Karena penolakan ini, Habibie mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai presiden. Pasca kepresidenan B.J. Habibie, setelah ia tidak menjabat lagi sebagai presiden, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Tetapi ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya Habibie Center, dan akhirnya menetap dan berdomisili di Indonesia. Itulah sekilas perjalanan Presiden B.J. Habibie selama masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur. Beliau adalah presiden keempat Indonesia. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Tanfiziyah Badan Eksekutif Nahdlatul Ulama. Awal keterlibatan latar belakang keluarga Wahid segera berarti ia akan diminta untuk memainkan peran aktif dalam menjalankan NU. Permintaan ini berlawanan dengan aspirasi Gus Dur dalam dadi intelektual publik dan ia 2 kali menolak tawaran bergabung dengan Dewan Penasehat Agama NU. Namun Wahid akhirnya bergabung dengan dewan tersebut setelah kakeknya Bisri Sansuri memberinya tawaran ketiga. Karena mengambil pekerjaan ini, Wahid juga memilih untuk pindah dari Jombang ke Jakarta dan menetap di sana. Sebagai anggota Dewan Penasehat Agama, Wahid memimpin dirinya sebagai reforman NU. Pada saat itu, Abdurrahman Wahid juga mendapatkan pengalaman politik pertamanya. Pada pemilihan umum legislatif 1982, Wahid berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan, sebuah partai Islam yang dibentuk sebagai hasil gabungan 4 partai Islam termasuk NU. Wahid menyebut bahwa pemerintah mengganggu kampanye PPP dengan menangkap orang seperti dirinya. Namun, Wahid selalu berhasil lepas karena memiliki hubungan dengan orang penting seperti Jenderal Beni Murdani. Terpilih sebagai ketua dan masa jabatan pertama, reformasi Wahid membuatnya sangat populer di kalangan NU. Pada saat Musyawarah Nasional 1984, banyak orang yang mulai menyatakan keinginan mereka untuk menominasikan Wahid sebagai ketua baru NU. Wahid menerima nominasi ini dengan syarat ia mendapatkan wewenang penuh untuk memilih para pengurus yang akan bekerja di bawahnya. Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Musyawarah Nasional tersebut. Namun demikian, persyaratannya untuk dapat memilih sendiri para pengurus di bawahnya tidak terpenuhi. Pada hari terakhir Munas, daftar anggota Wahid sedang dibahas persetujuannya oleh para pejabat tinggi NU termasuk Ketua PBNU sebelumnya Idhan Chalid. Sebelumnya telah memberikan sebuah daftar kepada panitia Munas yang sedianya akan diumumkan hari itu. Namun demikian, panitia Munas yang bertentangan dengan Idham mengumumkan sebuah daftar yang sama sekali berbeda kepada para peserta Munas.
Pada November 1998 dalam pertemuan di Ciganjur, Gus Dur bersama dengan Megawati, Amin, dan Sultan Hamengkubuwono X kembali menyatakan komitmen mereka untuk reformasi. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. Pemilu 1999 dan sidang umum MPR. Pada Juni 1999, Partai PKB ikut serta dalam arena pemilu legislatif. PKB memenangkan 12% suara dengan PDIP memenangkan 33 suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati memperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada sidang umum MPR. Namun PDIP tidak memiliki mayoritas penuh sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amin Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDIP mulai berubah. Pada 7 Oktober 1999, Amin dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur selang pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, Ketua Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai presiden keempat dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan Jenderal Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Has Sekang PPP. Masa kepresidenan tahun 1999, Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik, PDIP, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan. Non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup. Pada November 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Selain itu, pada bulan Desember ia mengunjungi Republik Rakyat Cina. Setelah 1 bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan Menkotaskin Hamzah Has mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat. Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Has diakibatkan karena ketidaksenangannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel. Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Yang referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timur Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di negeri Serambi Mekah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua. Tahun 2000, pada Januari 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri lainnya ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Wahid melakukan perjalanan ke luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Di bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G77. Sebelum kembali melewati kota Meksiko dan Hong Kong, pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Prancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya.
Ketika Gus Dur berkelana ke Eropa pada bulan Februari, ia mulai meminta Jenderal Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timur Timur terhadap Wiranto. Ketika Gus Dur kembali ke Jakarta, Wiranto berbicara dengannya dan berhasil meyakinkan Gus Dur agar tidak menggantikannya. Namun Gus Dur kemudian mengubah pikirannya dan memintanya mundur. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Soekardi. Alasan yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi. Meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat, hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDIP. Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 2 bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepakatan dengan GAM hingga awal tahun 2001. Saat kedua penandatangan akan melanggar persetujuan, Gus Dur juga mengusulkan agar TAP MPRS No. 29 MPR 1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut. Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel yang menyebabkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia. Isu ini diangkat dengan pidato Ribi Awad, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, kepada Parlemen Palestina tahun 2000. Isu lain yang muncul adalah keanggotaan Gus Dur pada Yayasan Shimon Peres. Baik Gus Dur dan Menteri Luar Negerinya Alwi Shihab menentang penggambaran Presiden Indonesia yang tidak tepat, dan Alwi meminta agar Awad, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, diganti. Dalam usaha mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosial politik, Gus Dur menemukan sekutu, yaitu Agus Wirahadikusumah yang diangkatnya dari Panglima Kostrad pada bulan Maret. Pada Juli 2000, putra yayasan yang memiliki hubungan dengan Kostrad melalui Megawati, anggota TNI, mulai menekan Wahid untuk mencopot jabatan Agus. Gus Dur mengikuti tekanan tersebut tetapi berencana menunjuk Agus sebagai kepala staf Angkatan Darat. Petinggi TNI merespon dengan mengancam untuk pensiun, sehingga Gus Dur kembali harus menurut pada tekanan. Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika Laskar Jihad tiba di Maluku dan dipersenjatai oleh TNI. Laskar Jihad pergi ke Maluku untuk membantu orang Muslim dalam konflik dengan orang Kristen. Wahid meminta TNI menghentikan aksi Laskar Jihad, namun mereka tetap berhasil mencapai Maluku dan dipersenjatai oleh senjata TNI. Muncul pula 2 skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Bulog Gate dan Brunei Gate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik Bulog melaporkan bahwa $4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Bulog Gate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Brunei Gate. Pada sidang umum MPR, pidato Gus Dur diterima oleh mayoritas anggota MPR. Selama pidato, Wahid menyadari kelemahannya sebagai pemimpin dan menyatakan ia akan mewakilkan sebagian tugas. Anggota MPR setuju dan mengusulkan agar Megawati menerima tugas tersebut. Pada 23 Agustus, Gus Dur mengumumkan kabinet baru meskipun Megawati ingin pengumuman ditunda. Megawati menunjukkan ketidaksenangannya dengan tidak hadir pada pengumuman kabinet. Pada September, Gus Dur menyatakan darurat militer di Maluku karena kondisi di sana semakin memburuk. Pada bulan yang sama, bendera Bintang Kejora berkibar di Papua Barat. Gus Dur memperbolehkan bendera Bintang Kejora dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia. Pada 24 Desember 2000, terjadi serangan bom terhadap gereja-gereja di Jakarta dan 8 kota lainnya di seluruh Indonesia. Pada akhir tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukkan kekecewaannya adalah Amin. Amin berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk meregangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada akhir November, 151 DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur. Tahun 2001 dan akhir kekuasaan. Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina Imlek jadi hari libur opsional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Gus Dur lalu
mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji. Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia. Pada pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk ke dalam anarkisme. Ia lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal tersebut terjadi. Pertemuan tersebut menambah gerakan anti-Wahid. Pada 1 Februari, DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur. Nota tersebut berisi diadakannya sidang khusus MPR di mana pemakzulan presiden dapat dilakukan. Nota ini juga menimbulkan protes di antara NU di Jawa Timur. Anggota NU melakukan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong proses tersebut. Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran di Pasuruan. Namun demonstran NU terus menunjukkan dukungan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan Gus Dur sebagai presiden hingga mati. Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Iza Mahendra dicopot dari kabinet karena ia mengumumkan permintaan agar Gus Dur mundur. Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan dan dianggap tidak dapat mengendalikan Partai Keadilan, yang pada saat itu masanya ikut dalam menanggapi hal ini. Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir dalam inaugurasi pergantian menteri. Pada 30 April, DPR mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya sidang istimewa MPR pada 1 Agustus. Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan Menko Polsoskam Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta 4 menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001. Akhirnya pada 20 Juli Amin Rais menyatakan bahwa sidang istimewa MPR akan dilanjutkan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekrit yang berisi pembubaran MPR-DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun dan membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri. Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari. Namun akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan. Itulah perjalanan Presiden Abdurrahman Wahid selama masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Profesor Dr. Haji Hadiah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Megawati merupakan Presiden wanita Indonesia pertama. Soekarno yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999 sampai 2001 ia menjabat wakil presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur. Megawati juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Pada tahun 1986, Soeharto memberikan status pahlawan proklamasi kepada Soekarno dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh Megawati. Pengakuan Soeharto memungkinkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sebuah partai yang didukung pemerintah, untuk mengkampanyekan nostalgia Soekarno menjelang pemilihan legislatif 1987.
Selama ini Megawati melihat dirinya sebagai ibu rumah tangga, tetapi pada tahun 1987 ia bergabung dengan PDI dan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR. PDI menerima Megawati untuk mendongkrak citranya sendiri. Megawati dengan cepat menjadi populer. Statusnya sebagai putri Soekarno mengimbangi kurangnya keterampilan berpidato. Meski PDI berada di urutan terakhir dalam pemilu, Megawati terpilih menjadi anggota DPR. Seperti semua anggota DPR, ia juga menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perpecahan partai dan insiden 27 Juli 1996. Pemerintah marah karena gagal mencegah kebangkitan Megawati. Mereka tidak pernah mengakui Megawati meskipun pengangkatannya sendiri disahkan pada tahun 1994. Pada tahun 1996, pemerintah mengadakan Kongres Nasional khusus di Medan yang memilih kembali Soeharto sebagai ketua. Megawati dan kubunya menolak untuk mengakui hasil dan PDI dibagi menjadi kubu pro Megawati dan anti Megawati. Soeharto mulai mengancam akan merebut kembali markas besar PDI di Jakarta. Ancaman ini dilakukan pada pagi hari 27 Juli 1996. Pendukung Soeharto dilaporkan dengan dukungan pemerintah menyerang markas besar PDI dan menghadapi perlawanan dari pendukung Megawati yang ditempatkan di sana. Dalam pertarungan berikutnya, pendukung Megawati bertahan di markas. Kerusuhan terjadi diikuti oleh tindakan keras pemerintah. Pemerintah kemudian menyalahkan kerusuhan itu pada Partai Rakyat Demokratik dan tetap mengakui praksi Soeharto sebagai partai resmi. Pemilu legislatif 1997, terlepas dari apa yang tampak sebagai kekalahan politik, Megawati mencetak kemenangan moral dan popularitasnya meningkat ketika tiba saatnya untuk pemilihan legislatif 1997. Megawati dan pendukungnya memberikan dukungan mereka di belakang Partai Persatuan Pembangunan, partai oposisi lain yang disetujui. Kepresidenan pada tanggal 23 Juli 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat mencopot Wahid dari jabatannya dan kemudian mengangkat Megawati sebagai presiden baru. Dengan demikian, dia menjadi wanita ke-6 yang memimpin negara penduduk mayoritas Muslim. Pada 9 Agustus 2001, dia mengumumkan kabinet gotong royong. Megawati menggantikan kedudukan Gus Dur, Presiden Indonesia keempat yang memimpin sejak 1999 hingga 2001. Ketua MPR Amin Rais mengucapkan selamat atas pengangkatan Megawati sebagai presiden. Presiden Megawati saat berkunjung ke Gedung Putih, di sampingnya adalah Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Munculnya ikon posisi terhadap rezim Soeharto ke kursi kepresidenan pada awalnya disambut secara luas, namun segera menjadi jelas bahwa kepresidenannya ditandai dengan keraguan-raguan, kurangnya arah ideologis yang jelas, dan reputasi untuk tidak bertindak dalam isu-isu kebijakan penting. Sisi baik dari lambatnya kemajuan reformasi dan menghindari konfrontasi adalah dia menstabilkan keseluruhan proses demokratisasi dan hubungan antara legislatif, eksekutif, dan militer. Dia mencalonkan diri untuk pemilihan kembali dalam pemilihan presiden langsung 2004, berharap untuk menjadi wanita pertama yang terpilih sebagai kepala negara di negara mayoritas Muslim. Namun, dia dikalahkan secara telak oleh Susilo Bambang Yudhoyono di putaran kedua dengan selisih 61%
berbanding 39% pada 20 September 2004. Dia tidak menghadiri pelantikan presiden baru dan tidak pernah mengucapkan selamat kepadanya. Pada masa pemerintahannya, Indonesia masih menghadapi krisis di beberapa bidang. Maka dari itu, berbagai kebijakan pun dikeluarkan untuk mengatasinya. Berikut ini kebijakan-kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan Megawati. Kebijakan bidang politik. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Presiden Megawati adalah kondisi di Indonesia yang belum stabil karena mengalami multidimensional. Multidimensional yang dimaksud adalah adanya sisa krisis ekonomi, moneter, politik, dan krisis keamanan yang sempat melanda Indonesia pada tahun 1997. Kebijakan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik tersebut adalah berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu pemerintah menyusun peraturan perundangan yang belum dipunyai Indonesia supaya amanat konstitusi dapat terlaksana dengan baik. Kemudian perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat tentang adanya upaya untuk menyamaratakan lembaga-lembaga negara demi mendorong demokratisasi lembaga negara. Adapun beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati adalah sebagai berikut. Sistem kepartaian baru, sistem pemilu yang baru, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, menerapkan mekanisme pergantian antar waktu atau rekal, hak partai untuk memberhentikan anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kebijakan bidang ekonomi. Semasa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, kondisi ekonomi di Indonesia tercatat mengalami kemajuan, walaupun belum pulih sempurna. Sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda membaik. Hal ini karena kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati yang ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Misalnya dengan cara melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan dan perbaikan ekonomi makro. Selain itu, Megawati juga menerapkan kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia dalam mengatasi inflasi dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar. Di samping itu, kebijakan Megawati pada masa reformasi juga mendorong direalisasikannya investasi asing supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Investasi dipercaya mampu membuka kesempatan kerja baru dan merupakan lokomotif bagi pertumbuhan perekonomian. Untuk mendorong peningkatan investasi, Megawati membentuk Tim Nasional Pertumbuhan Investasi yang ia pimpin langsung. Pemerintah juga melakukan peningkatan kepastian hukum lewat program reformasi hukum supaya investor tidak khawatir saat menanamkan modal di Indonesia. Usaha lain yang juga dilakukan Megawati adalah menerapkan kebijakan imbal beli guna mendorong peningkatan ekspor non-migas di Indonesia. Kebijakan bidang sosial pada masa pemerintahannya Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, sehingga dikeluarkan kebijakan program pengentasan kemiskinan. Pemerintah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Megawati juga meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Program lain juga populer di kalangan masyarakat adalah beras rakyat miskin yang dijual 1.000 per kilo. Sementara di bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan kartu sehat, yakni program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Di bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah.
Dana tersebut nantinya digunakan untuk memperbesar daya tampung sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesamaan kesempatan bersekolah, serta meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Pemerintah juga membentuk pendidik untuk semua guna mempercepat wajib belajar 9 tahun di Indonesia. Pasca kepresidenan sebagai Ketua Umum PDIP, pemilihan umum 2009, pada 11 September 2007, Megawati mengumumkan pencalonannya dalam pemilihan presiden 2009 di sebuah pertemuan PDIP. Suetarjo Guritno menegaskan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai calon presiden dari partainya. Pencalonannya sebagai presiden diumumkan pada 15 Mei 2009 dengan pemimpin Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai pasangannya. Pemilihan Megawati 2009 dibayangi oleh seruannya untuk mengubah prosedur pendaftaran pemilih Indonesia secara tidak langsung, menunjukkan bahwa para pendukung Yudhoyono mencoba memanipulasi suara. Megawati dan Prabowo kalah dalam pemilihan dari Yudhoyono, berada di urutan kedua dengan 26,79% suara. Pemilihan umum 2014, Megawati bersama Joko Widodo dan Yusuf Kala pada tahun 2016. Pada 24 Februari 2012, Megawati menjauhkan diri dari jajak pendapat yang menempatkannya sebagai pesaing utama untuk pemilihan presiden 2014. Megawati, masih Ketua Umum PDIP, mengimbau partainya dalam pertemuan di Yogyakarta untuk fokus pada prioritas PDIP saat ini. Meskipun demikian, nama domain tampaknya telah terdaftar atas namanya. Pada 27 Desember 2012, edisi harian The Jakarta Post mengisyaratkan kemungkinan rekonsiliasi dalam pemilihan umum 2014 antara keluarga Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan partai politik mereka, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokratnya masing-masing. Untuk pemilihan umum 2014, Partai Megawati dan mitra koalisinya mencalonkan Joko Widodo sebagai calon presiden. Jokowi mengalahkan lawannya Prabowo Subianto dalam pemilihan yang diperebutkan. Belakangan hubungan Megawati dan Widodo menjadi tegang ketika dia mendorong Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan untuk jabatan Kapolri, meskipun dia diselidiki karena korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Budi Gunawan adalah ajudan Megawati selama masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Pada Muktamar Nasional PDIP keempat tanggal 20 September 2014, Megawati diangkat kembali sebagai Ketua Umum PDIP untuk tahun ajaran 2015-2020. Jabatan pasca presiden sejauh ini hanya Megawati yang merupakan mantan presiden Indonesia yang entah bagaimana mempertahankan pengaruhnya di pemerintahan yang berkuasa dan bahkan diangkat ke posisi strategis dengan kemampuan penasihat. Pada 22 Maret 2018 ia diangkat sebagai Ketua Panitia Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ia juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional sejak 5 Mei 2021. Untuk yang terakhir, meskipun menjabat sejak 5 Mei 2021, ia dilantik secara resmi pada 13 September 2021. Pada 20 September 2004, ia kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden 2004 putaran yang kedua. Itulah perjalanan Presiden Megawati Soekarno Putri selama masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono lahir 9 September 1949 atau lebih dikenal dengan inisial SBY.
SBY adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. SBY merupakan presiden pertama di era reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. SBY bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala terpilih dalam pemilu presiden 2004. SBY berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan pemilu presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Budiono. Sejak era reformasi dimulai, SBY merupakan Presiden Indonesia yang pertama menyelesaikan masa jabatan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Sesi pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat dan tampil sebagai Presiden Indonesia ke-6 setelah dilantik pada 20 Oktober 2014. Sama Wakil Presiden Yusuf Kala langsung dari Megawati Soekarno Putri, Hashim Muzadi pada pemilu 2004. Kabinet pada saat pelantikan pertama kali sebagai Presiden, Yudhoyono mengumumkan kabinet barunya yang akan dikenal sebagai Kabinet Indonesia Bersatu yang terdiri dari 36 menteri. Itu termasuk anggota Partai Demokrat, Golkar, PPP, PBB, PKB, PAN, PKP, dan PKS. Kalangan profesional juga disebutkan dalam kabinet, sebagian besar dari mereka mengambil pelayanan di bidang ekonomi. Militer juga disertakan dengan 5 mantan anggota yang ditunjuk untuk kabinet. Sebagai Yudhoyono berjanji selama pemilu 4 dari yang ditunjuk kabinet adalah perempuan. Yudhoyono Kabinet Indonesia Bersatu 2 diumumkan pada bulan Oktober 2009 setelah ia terpilih kembali sebagai presiden awal tahun. Wakil presiden dalam kabinet kedua Yudhoyono dari Budiono menggantikan Yusuf Kala yang adalah Wakil Presiden Yudhoyono di kabinet pertama. Pemilihan presiden diadakan di Indonesia pada tanggal 8 Juli 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan lebih dari 60,8% suara di putaran pertama, yang memungkinkan dia untuk mengamankan pemilihan ulang tanpa run-up. Yudhoyono secara resmi dinyatakan pemenang pemilu tanggal 23 Juli 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum. Kandidat lainnya adalah Megawati Soekarno Putri PDIP Partai 26,79%, Yusuf Kala Partai Golkar 12,41%. Pendidikan. Pada bulan Juli 2005, Yudhoyono meluncurkan program bantuan operasional sekolah BOS. Dalam program ini, pemerintah memberikan dana kepada kepala sekolah untuk membantu finansial dalam menjalankan sekolah. BOS dapat memberikan bantuan yang signifikan ke sekolah, maka sekolah diharapkan dapat menurunkan biaya atau jika mereka mampu untuk menghapus biaya sama sekali. Pada bulan Juni 2006, Yudhoyono meluncurkan buku BOS yang menyediakan dana untuk pembelian buku. Kesehatan. Pada bulan Januari 2005, Yudhoyono meluncurkan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (ASESKIN). ASESKIN adalah program yang ditunjukkan pada orang-orang miskin yang memungkinkan mereka akses ke pelayanan kesehatan. Perbandingan kekuasaan dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Meskipun ia telah memenangkan kepresidenan, Yudhoyono masih lemah dalam Parlemen Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Partai Demokrat bahkan dikombinasikan dengan semua mitra koalisinya, memiliki perwakilan jauh lebih sedikit daripada Golkar dan PDIP yang memainkan peran oposisi-oposisi. Kebijakan ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan Presiden Republik Indonesia ke-6. Selama masa pemerintahannya, perekonomian Indonesia mengalami peningkatan, namun kesejahteraan rakyat mengalami penurunan. Kebijakan ekonomi yang diambil SBY seolah-olah tidak memihak kepada rakyat, seperti kebijakan menaikkan harga BBM. Pada masanya, harga BBM mengalami naik turun, terutama menjelang pemilihan Presiden 2009. SBY menurunkan BBM. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena untuk melihat kebijakan yang diambil apakah benar-benar memihak kepada rakyat atau ada motif atau intrik politik. Oleh karena itu, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk-bentuk kebijakan politik, ekonomi SBY, dan bagaimana dampak kebijakan SBY terhadap masyarakat. Pada penelitian ini digunakan pendekatan politik untuk memahami kebijakan politik SBY. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan yang dikemukakan oleh James Anderson. Metode yang digunakan adalah metode sejarah, yaitu heuristik, pengumpulan sumber, verifikasi kritik,
interpretasi, penafsiran, dan historiografi. Kebijakan politik ekonomi yang diambil oleh Presiden SBY yaitu pengurangan subsidi atau menaikkan harga BBM, menurunkan harga BBM, memberi BLT atau BLSM kepada RTM atau RTS, dan kebijakan ekonomi Islam. Dampak dari kebijakan yang diambil SBY berdampak kepada berbagai sektor. Bidang sosial dapat menimbulkan terjadinya konflik di bidang energi, menimbulkan pemborosan dan ketergantungan terhadap BBM, dan di bidang ekonomi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dalam negeri. Akhir pemerintahan SBY, masa kekuatan SBY akan berakhir pada Oktober 2014. Kekuasaan tersebut berakhir dikarenakan masa jabatannya yang telah terlaksana 2 periode. Periode pertama 2004 sampai 2008 dan periode kedua 2009 sampai 2014. Sesuai dengan UUD bahwa masa maksimal jabatan presiden adalah 2 periode dan tidak diperbolehkan lagi menjabat sebagai presiden setelah itu. Dan di akhir masa jabatannya kini terdapat masalah yang berpengaruh besar bagi rakyat Indonesia, yaitu berkurangnya subsidi BBM walaupun harga BBM masih stabil diimbangi dengan lengkapnya persediaan BBM. Itulah perjalanan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Insinyur Haji Joko Widodo. Beliau adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia. Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Indonesia yang mulai menjabat sejak tanggal 20 Oktober 2014. Terpilih dalam pemilu Presiden 2014, Jokowi menjadi Presiden Indonesia pertama yang bukan berasal dari elit politik atau militer Indonesia. Dia terpilih bersama Wakil Presiden Yusuf Kala dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam pemilu Presiden 2019. Sebelumnya Jokowi pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014 di samping Basuki Cahayapurnama sebagai Wakil Gubernur. Sebelumnya ia adalah Wali Kota Surakarta sejak tanggal 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012 di samping Hadi Rudiatmo sebagai Wakil Wali Kota. 2 tahun menjalani periode keduanya menjadi Wali Kota Surakarta. Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk bersaing dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama. Sejak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus naik dan menjadi sorotan media. Akibatnya muncul wacana untuk menjadikan calon presiden untuk pemilu presiden 2014. Ditambah lagi survei menunjukkan nama Jokowi selalu unggul. Pada awalnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa dia tidak akan mengumumkan calon presiden dari PDIP sampai setelah legislatif 2014. Pada tanggal 14 Maret 2014 Jokowi menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden 3 pekan sebelum pemilu legislatif dan 2 hari sebelum kampanye. Selebaran kampanye Jokowi sebagai calon wali kota Surakarta 2005. Pilpres 2014 setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program belusukan untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Akibatnya Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat-kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden. Selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena percalonan Jokowi di PDIP harus disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan ia menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April. Namun pada tanggal 14 Maret 2014 Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014. Selepas pengumuman ini, IHSG dan rupiah naik nilainya, yang dikaitkan dengan sistem positif investor terhadap berita tersebut.
Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Yusuf Kala akan menjadi calon wakil presidennya. Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Haruna. Pada hari yang sama, Jokowi dan Yusuf Kala secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Setelah mendengar hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei, Jokowi menyatakan kemenangan pada 9 Juli. Namun lawannya Prabowo Subianto juga menyatakan kemenangan. Membingungkan warga Indonesia pada 22 Juli, berbagai jam sebelum pengumuman hasil Pilpres, Prabowo mengundurkan diri dari Pilpres. KPU pun mengumumkan kemenangan Jokowi berjam-jam kemudian. KPU menyatakan Jokowi menang dengan nilai 53,15%. Suara Jokowi 70.997.859 pemilih. Sementara Prabowo mendapatkan 46,85%, 62.576.444 suara, meskipun kubu Prabowo membantah total ini. Setelah kemenangannya, Jokowi menyatakan bahwa tumbuh di bawah rezim Orde Baru otoriter dan korup. Ia tidak pernah menyangka seseorang dengan latar belakang kelas bawah bisa menjadi presiden. The New York Times melaporkan dia mengatakan sekarang ini sangat mirip dengan Amerika ya. Ada impian Amerika dan di sini kita memiliki impian Indonesia. Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari militer ataupun elit politik. Dan menurut komentator politik Salim Said, rakyat memandang Jokowi sebagai seseorang yang merupakan tetangga kita, yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden. Pilpres 2019. Joko Widodo dan Ma'ruf Amin saat mendaftar sebagai kandidat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2019. Pada 2018, Jokowi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden 2019. Wakil presiden Yusuf Kala dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan lagi karena batasan masa jabatan yang ditentukan untuk menjabat presiden dan wakil presiden. Yusuf Kala telah menjalani masa jabatan 5 tahun sebagai wakil presiden pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Dari 2004 hingga 2009, spekulasi mengenai siapa yang akan dipilih Jokowi sebagai calon wakil presiden terfokus pada beberapa kandidat termasuk Ma'ruf Amin, seorang mantan Menteri Pertahanan dan Hakim Agung Mahkamah Konstitusi. Pada 9 Agustus 2018, secara mengejutkan Jokowi mengumumkan bahwa Ma'ruf Amin akan menjadi pasangannya. Mahfud telah dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon wakil presiden. Namun setelah dorongan oleh beberapa partai dari koalisi pemerintah Jokowi dan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh, Ma'ruf dipilih sebagai penggantinya. Jokowi memilih Ma'ruf karena pengalamannya yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama. Setelah 4 tahun menjabat, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi, berkisar antara 60-70%. Hasil hitung cepat menunjukkan bahwa Jokowi diperkirakan memenangkan Pilpres dengan suara 54%. Akan tetapi, Prabowo mengklaim bahwa perhitungan oleh tim kampanyenya sendiri menunjukkan bahwa dia meraih suara 62%. Kondisi perekonomian. Ekonomi Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo bisa dibilang melaju kencang. Di tengah ancaman resesi dunia, pertumbuhan ekonomi domestik masih ada 5%, mampu tumbuh 5,01% year on year. Kemudian kuartal 2 naik lagi menjadi 5,44% dan kuartal 3 tumbuh intensif 5,72%. Laju ekonomi kuartal 4 juga diperkirakan masih bisa tumbuh di atas 5%, sehingga secara seluruh pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu bisa tetap di atas 5%. Perekonomian sepanjang tahun tumbuh tinggi dibandingkan negara lain yang tertekan ditopang oleh kinerja ekspor yang positif. Jelas saja karena harga komoditas unggul Indonesia naik tajam berkat perang Rusia dan Ukraina. Kemudian investasi juga tumbuh tinggi karena mobilitas masyarakat yang mulai dilonggarkan ketika pandemi COVID-19 mulai melandai. Meski perekonomian di semua daerah belum pulih secara merata, namun lebih baik dibandingkan negara lain.
Faisal mengakui di era Jokowi, ekonomi mampu menanjak dan investasi meningkat, namun dampak terhadap pembukaan lapangan kerja belum optimal. Hal ini tercermin dari opsi pekerja informal yang masih mendominasi di sekitar 60%. Berikut adalah perjalanan Jokowi ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7.